Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa saat sebelum wafat berkata, "Ila rafiqil a'la." Saya ingin menuju kepada teman. Allahumma sholli alaiki ya Rasulullah. Allahumma sholli. Saya ingin berkunjung kepada teman yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa Taala. Kok sedih banget kalau bicara Nabi itu, baca tentang Nabi selalu. Ya, itulah kita. Mudah-mudahanlah diterima cinta kita itu. Itu tanda cinta ya, Bi? Ya, tanda cinta, tanda hormat, tanda kita punya hubungan batin dengan beliau sebagai Nabi, sebagai utusan Allah, sebagai penyelamat kita. Allah berfirman kepadanya di hari kemudian, mintalah semua apa yang kamu minta akan kukabulkan. Maka Nabi menjawab, saya tidak akan merasa puas kecuali kalau seluruh umatku masuk ke surga. Assalamualaikum teman-teman, ketemu di Syihab. Saya sama Abi Quraisy. Abiku, Alhamdulillah, apa kabar? baik, alhamdulillah Abi sehat. Alhamdulillah, di rumah terus kok. Iya, kita di rumah terus. Saya lagi di rumah Abi dan saya sengaja mau ngajak Abi ngobrol-ngobrol soal Maulid Nabi. Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita udah berapa kali sih ngobrol soal Nabi, tapi rasanya selalu rindu bicara tentang Nabi. Alhamdulillah. Mungkin kita mulai lagi, walaupun mungkin sebagian sudah tahu, tapi sekali lagi selalu senang mendengar cerita deskripsi tentang bagaimana penampilan atau wajah atau perawakan Nabi Muhammad SAW. Baik, banyak sekali riwayat yang berbicara tentang Nabi. Nabi pernah katakan kalau mau dilukis sih bisa, tapi ya demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka dilarang dilukis, dilarang ditampilkan di dalam film-film. Padahal deskripsi tentang Nabi Itu sesungguhnya sangat kompleks. Orangnya tidak tinggi, tidak pendek, tidak gemuk, tidak juga kurus. Rambutnya, kita mulai dari rambut beliau, hitam, sedikit bergelombang, dan terurus rapi sampai di ujung telinga beliau. Ya. Nggak pernah gondrong Nabi. Tidak pernah gondrong dalam pengertian gondrong kita sekarang. Tapi sebenarnya itu sudah gondrong menurut Abi ya, sudah sampai di sini ya. Tergantung definisi gondrongnya. Tapi tidak pernah melebihi di bawah telinga. Tidak, secara umum hanya seperti itu. Ada ungkapan, saya tidak pernah melihat seorang, sahabatnya berkata, saya tidak pernah melihat seorang yang bermaju merah dan dengan rambut hitam sampai ke ujung telinganya secantik, seindah Nabi Muhammad SAW. Dahinya lebar, alisnya tebal, sangat hitam. Di antara kedua alisnya ada urat yang nampak dengan jelas kalau beliau marah. Jadi beliau tidak berucap kalau marah, tetapi orang tahu bahwa ini marah kalau melihat itu. Uratnya muncul di sini. Jadi itu menahan gejolak nafsu supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa tidak elok terdengar. Matanya yang hitam sangat hitam dan yang putih sangat putih. Bulu matanya juga hitam, sehingga sepintas dalam riwayat ini dikatakan orang menduga bahwa beliau memakai celak. Apa itu celak dalam? Eyeliner. Oke. Yang di atas mata celak itu. Orang pikir-pikir pakai celak. Karena saking hitamnya bola matanya. Dan itu juga ditaruh di bawah kan? Iya, di bawah di atas. Itu katanya salah satu obat mata pada waktu itu. Tapi Nabi tidak menggunakan itu. Iya, Nabi tidak boleh jadi sewaktu-waktu kalau ada yang sakit atau ini beliau gunakan itu. Tetapi dalam penampilannya sudah begitu. Seolah-olah menggunakan saking hitamnya mata. Dikatakan hidung beliau mancung tapi tidak panjang. Bedanya apa, Bi? Itu harus dibedakan. Ada orang kayak Petruk itu panjang hidungnya. Kalau Nananya apa? Nana mancung lah. Ini yang ngomong abinya, abiku harus ngomong gitu. Oke. Ya, mancung tapi tidak panjang. Berjenggot, lebat jenggotnya, tetapi sangat rapi, teratur. Jadi tidak semrawut begitu. Gigi beliau. Di kumisan juga nggak? Kumisan, ya. Jadi nyambung jambang. Gigi beliau sedikit jarang. Ada yang patah terkena tombak waktu terjadi perang. Itu.
badannya berotot, selalu tampil segar. Karena itu, kalau berjalan, dilukiskan bagaikan berjalan di dataran rendah. Jadi tidak terengah-engah naik. Walaupun jalan datar, walaupun jalan dilukiskan. Kalau berbicara, seringkali mengulang pembicaraannya 3 kali supaya orang paham. Dan beliau selalu berusaha untuk menggunakan dialek mitra bicara. Menyesuaikan diri dengan lawan bicara. Lawan bicara, ya toh. Kalau berbicara, seringkali memukul-mukul telapak tangan kiri beliau dengan jari telunjuknya. Itu kalau beliau berpikir, kalau beliau iya. Oke, kalau tertawa, sering sekali tersenyum, tidak terbahak. Tetapi sekali kalau sangat lucu, beliau itu tertawa sampai kelihatan gigi geraham. Sampai ujung. Ngakak berarti tuh. Ngakak. Kalau ngakak sampai tapi tanpa suara ya. Oh, nggak pakai suara. Tidak pakai suara. Gimana caranya ngakak tanpa suara? Mungkin suaranya ada tapi tidak terlukiskan sebagai terbahak sampai. Nah, harus belajar itu. Ya kan, itu. Apa lagi? Kalau menunjuk dengan seluruh tangannya. Nggak pernah hanya 1, 2. Kalau menoleh dengan seluruh badannya. Untuk menghormati siapa, apa, dan orang yang begini. Sangat-sangat hormat pada sahabat-sahabatnya. Sampai-sampai tidak pernah beliau terlihat selonjor di hadapan sahabat. Suka mendengar dan berusaha memahami apa yang beliau dengar. Itu kira-kira gambaran ini ya, fisik Nabi. Nah, sifat-sifatnya tentu lebih indah. Abi ingin berkata menyangkut sifat-sifatnya begini. Ada orang gagah, tapi tidak simpati. Dia gagah, saya tidak simpati padanya. Ada orang gagah, saya simpati padanya, tapi dia tidak simpati pada saya. Cinta saya bertepuk sebelah tangan. Ada orang gagah, orang simpati kepadanya dan selalu ingin menjalin hubungan baik dengannya sampai-sampai kalau bertemu dengan seseorang, beliau lebih dulu menyodorkan tangannya untuk berjabatan tangan dan tidak melepaskannya sebelum orang itu melepaskan tangannya. Itu Nabi. Karena itu penampilan Nabi, sifat-sifat Nabi ini menjadi salah satu sebab utama dari percayanya orang pada Nabi. Sekian banyak sahabat-sahabat beliau yang masuk Islam itu hanya karena melihat penampilan Nabi. Mereka itu berkata, "Mahadha biwajhi kadzdzab." Ini wajah bukan wajah pembohong. Kita biasa ketemu satu orang, detik pertama kita sudah merasa dekat. Ya, bisa juga kita sudah berkali-kali bertemu, tapi kita belum lahir rasa simpati kepadanya, ya toh? Bahkan boleh jadi ini orang sebenarnya pembohong dan sebagainya. Nabi dengan penampilannya yang sehari-hari ini itu mengundang orang untuk percaya pada beliau, untuk kagum pada beliau. Karena itu ada penelitian non-Muslim menyangkut Nabi banyak. Dengan berbagai tolok ukur. Michael Hart memilih 100 orang yang paling berpengaruh. Yang pertama adalah Nabi Muhammad dengan tolok ukur pengaruh. Thomas Carlyle dengan tolok ukur kepahlawanan. Yang lain dengan tolok ukur hasil kerja. Nabi Muhammad itu hanya 23 tahun membangun suatu masyarakat yang meruntuhkan 2 empire besar, Romawi dan Persia. Tidak ada, mana ada orang seperti itu. Nah, ini dilakukan atau terjadi atas bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, Abi mau berkata begini. Kehadiran Nabi Muhammad itu
kita tidak bisa berkata kecuali bahwa itu anugerah Tuhan. Nabi beri contoh. Kalau ada orang sakit, lantas dia minum obat, kita katakan itu wajar, itu sebab dan akibat. Ya. Ada orang sakit, lantas parah, tidak minum obat, dia mati, kita katakan wajar. Tapi kalau ada orang sakit, tidak mau minum obat, tapi dia sembuh, itu apa artinya? Itulah inayatullah, pertolongan Allah. Ya kan? Nah, Nabi Muhammad ini lahir di tengah masyarakat yang sangat terkebelakang. Ya kan? Ya. Di tengah masyarakat yang menghina wanita. Di tengah masyarakat yang mempercayai politeisme. Bagaimana bisa penghormatan pada wanita? Bagaimana bisa ajaran monoteisme? Bagaimana bisa ajaran yang mengandalkan ilmu dan nalar lahir di tengah-tengah masyarakat yang menuntut mukjizat? Bagaimana bisa? Tidak ada jawabannya kecuali ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi Muhammad. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, bahkan mendidiknya sesuai apa yang dikehendaki Allah. Terhindar dari beliau semua pengaruh yang bisa mempengaruhi kepribadiannya. Jadi abiku, Nabi Muhammad dididik oleh Allah, langsung oleh Allah. Nah, itu ada riwayat, beliau berkata, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah yang mendidikku, maka aku menjadi orang yang terbaik kependidikannya. Ada riwayat lain lagi mengatakan, "Kuntu nabiyan wa adamu bainar ruhi wal jasad." Saya sudah dipersiapkan Allah menjadi nabi, sedang waktu itu Adam masih antara jasmani dan rohani, belum ditiupkan roh kepadanya. Jadi ini disiapkan Allah jauh sebelum. Dan bagaimana Allah mendidik Nabi tadi Abi bilang menghilangkan pengaruh. Iya, dalam konteks mendidik itu ada begini, itu ilmuwan berkata begini. Banyak pengaruh yang bisa mempengaruhi seseorang. Ibunya, ayahnya, bacaannya, lingkungannya, sampai sekarang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala bermaksud menghindarkan semua pengaruh-pengaruh ini agar supaya hanya Allah yang memengaruhi beliau. Maka apa yang dijadikannya? Sebelum lahir, ayahnya wafat. Yatim. Sudah tidak ada pengaruh ayah. Begitu beliau lahir, dibawa ke pedesaan, jauh dari ibunya. Begitu kembali, beberapa lama ibunya meninggal. Tidak ada pengaruh ibu. Tidak bisa membaca. Karena bacaan bisa mempengaruhi. Hidup dalam lingkungan yang sangat-sangat terkebelakang dibanding dengan wilayah-wilayah lain. Bukan seperti Cina, sudah maju. Bukan seperti Persia, bukan seperti Romawi, bukan seperti Mesir. Di tengah masyarakat yang masih hidup dalam kesukuan yang bertengkar satu dengan lain. Di sana Nabi muncul supaya tidak ada pengaruh ini semua. Maka lahirlah beliau sebagai seorang sosok yang benar-benar untuk menjadi teladan. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Pada diri Rasul itu ada teladan. Anda siapa? Seniman? Ikuti dia. Ilmuwan? Ikuti dia. Ahli ibadah? Itu teladannya. Pekerja? Itu teladannya. Semua tipe-tipe dasar manusia itu sangat menonjol pada diri Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Jadi bisa menjadi teladan untuk semua orang. Suami, teladani dia. Jadi istri, teladani hasil didikannya terhadap istri-istrinya. Jadi anak, teladani beliau. Sewaktu beliau menjadi anak, walaupun ibunya sudah meninggal, masih berbakti pada ibunya, masih pergi berkunjung ke kuburan ibunya. Sewaktu beliau sudah jadi nabi, berkunjung sambil menangis terseduh-seduh sampai Sayyidina Umar takut. Apa ini nabi? Ya, kepada ayahnya, kepada keluarganya, ya sebagai anak, sebagai murid nih. Sebagai murid seperti itu juga. Beliau itu dididik oleh Jibril. Ya. Allamahu syadidul quwa. Allah mendidiknya antara lain melalui malaikat Jibril yang datang membawa wahyu. Jadi seringkali Nabi bertanya pada Jibril, ada apa ini, ada apa ini.
salah satu riwayat yang berbicara tentang ini, malaikat maut datang. Beliau tanya, kamu datang berkunjung atau datang bertugas? Malaikat Israel berkata, kalau kamu hendak, saya datang berkunjung. Kalau kamu hendak, saya datang mengambil nyawamu. Itu pilihan yang diberikan Allah. Maka kata Nabi, biarkan saya bertanya pada Jibril. Jibril bagaimana? Dia bilang tidak ada orang yang hidup selama-lamanya. Kalau begitu, Sayyidah Aisyah bercerita bahwa saya lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa saat sebelum wafat berkata, ila rafiqil a'la. Saya ingin menuju kepada teman. Allahumma sholli alaiki ya Rasulullah. Allahumma sholli. Saya ingin berkunjung kepada teman yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa? Beliau bertanya pada Jibril. Bahkan pada saat pada saat itu ya sudah itu, ya kan? Jadi itu gurunya, bukan manusia gurunya. Jadi terbentuk kepribadiannya memang untuk menjadi teladan. Nah, kalau para pakar berkata, setiap orang ada kunci kepribadiannya. Nabi tidak ditemukan kunci kepribadiannya. Karena begitu ditemukan kuncinya di muka, ditemukan lagi di dalam kamar itu, kamar-kamar yang memerlukan kunci-kunci. Tetapi kalau kita merujuk ke Al-Quran, yang paling menonjol sebagai kunci kepribadiannya itu adalah rahmat. Beliau bersabda, ana rahmatun muhda. Aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan Tuhan kepada umat manusia, kepadanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmat, segala yang berkaitan dengan beliau, segala apa yang beliau lakukan, segala tindakan beliau tidak terlepas dari rahmat. Kenapa ya kok sedih banget kalau bicara Nabi, terbaca tentang Nabi selalu sedih? Ya begitulah kita. Mudah-mudahanlah diterima cinta kita itu. Tanda cinta ya, Bi? Ya, tanda cinta, tanda hormat, tanda ini, ya kan? Tanda kita boleh jadi punya hubungan batin dengan beliau sebagai Nabi, sebagai utusan Allah, sebagai penyelamat kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian terjerumus di neraka, maka aku datang menyelamatkan beliau. Aku datang memegang sabuk beliau, baik sabuk kamu, supaya kamu tidak tergelincir ke neraka. Tetapi ada saja yang tergelincir ke neraka. Tapi karena rahmatnya, ada riwayat, kita bisa beda pendapat tentang penilaiannya, bahwa Allah berfirman kepadanya di hari kemudian, mintalah, semua apa yang kamu minta akan kukabulkan. Maka Nabi menjawab, saya tidak akan merasa puas kecuali kalau seluruh umatku masuk ke surga. Hebat ya, hebat. Jadi sebanyak itu kita cinta Nabi jauh lebih cinta pada kita. Jauh, bagus. Itu ada ayat, akhir ayat. Sementara ulama berkata, inilah akhir ayat yang diterima oleh Nabi. Apa itu? Di surat Taubah ayat 128 dan 129 akhirnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari diri kamu. Jadi dia itu bagian dari dirimu. Dia mengetahui detak-detik jantungmu. Dia manusia seperti kamu. Tapi dia merasakan kamu karena dia dari dirimu. Azizun alaihi ma'anitu. Sangat berat hatinya melihat hal-hal yang memberatkan kamu. Azizun alaihi ma'anitu. Harisun alaikum. Sangat ingin agar supaya engkau selalu mendapat kemaslahatan, agar engkau beriman, agar engkau baik, agar engkau terhindar. Sangat ingin itu. Bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang mukmin rauf dan rahim. Nah, kita terangkan apa arti rauf, apa arti rahim.
Rahim itu, rahmat itu adalah keperihan hati. Melihat ketidakberdayaan orang, sehingga mendorong yang perih hatinya ini untuk berusaha menanggulangi keperihannya. Saya lihat ada satu orang miskin, sakit. Begitu saya lihat, perih hati saya. Kalau Anda hanya lihat, tapi tidak perih hati Anda, bukan rahmat itu namanya. Tapi kalau Anda hanya lihat, perih hati Anda, tapi tidak berusaha untuk menanggulangi, Anda tidak rahmat. Rasul rahim, rahmat kepada semuanya, kepada binatang. Sampai-sampai jangan menjanjikan pada binatang mau memberi makan, lalu waktu dia datang Anda tidak kasih dia makan. Anda tidak rahmat pada binatang. Raufun itu lebih dari rahmat. Memberi sesuatu sesuai kemampuan Anda, itu namanya ra'fah. Memberi sesuatu sesuai kebutuhan yang lain, itu namanya rahmat. Jadi kalau ada satu orang butuh, katakanlah 100.000 rupiah, Anda beri dia 100.000, itu rahmat. Tapi kalau Anda berkata, saya punya 1 juta, Anda beri dia 100.000, bukan rahmat namanya itu. Bukan ra'fat namanya itu. Ra'fat itu memberi dengan, saya punya 100.000, saya kasih dia 200.000, walaupun kebutuhannya ada 100.000. Nabi Raufur Rahim. Tidak ada seorang manusia pun di dalam Al-Quran yang diberi kedua sifat ini kecuali Muhammad Rasulullah. Kekasih Allah. Kekasih Allah itu Nabi. Ya Allah, Abi Nana. Sedih banget. Oke. Jadi kalau aduh nggak tahu nih teman-teman, maaf ya, kayaknya baru sekarang siap-siap nangis tapi kalau bicara Nabi memang selalu sedih. Ada bukunya Abi Sirah Nabi yang Abi tulis. Mau kasih hadiah buat teman-teman ya, Bi. Saya nanti nggak ada contohnya, tapi nanti saya akan tunjukkan buat teman-teman yang mau membaca lebih jauh tentang bagaimana sifat Nabi dan bagaimana kita bisa meneladani Nabi. Tinggalkan komentar. Dan nanti salah satu komentar yang beruntung akan kasih 2 lah, 1 dari Nana, 1 dari Abi. Oke. 1 dari Nana, 1 dari Abi buat teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan komentar atau mengungkapkan rasa kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW, nanti akan dapat buku dari Abi. Makasih Abiku. Terima kasih teman-teman. Sehat terus insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.